Oke, shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Untuk beribadah bersama-sama secara online, ini adalah video yang ketiga untuk kita beribadah secara online. Kami sebagai gembala menghimbau untuk seluruh jemaat bisa menikmati ibadah bersama-sama. Jadi kami harapkan kepada bapak-bapak keluarga boleh kumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk duduk baik-baik menikmati video dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama lewat video itu. Kemudian yang di hostel juga, yang di hostel termik mungkin kami menunggu Evi, kerjasama Evi untuk mengarahkan anak-anak yang di sana, jemaat yang di sana untuk beribadah bersama-sama di satu tempat untuk menikmati ibadah dan juga sama-sama menyembah Tuhan lewat video itu. Dan juga yang Kristronik juga boleh runding bersama-sama. Seluruh pengerja yang ada di sana boleh bekerja sama menentukan tempat untuk yang tepat untuk berkumpul bersama jemaat di sana. Kita bersama-sama beribadah. Anggap aja itu sambil melihat video itu, rekaman itu, anggap aja kita beribadah seperti dalam satu ruangan. Jadi sama-sama bernyanyi, sama-sama memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Ikuti video itu dari awal sampai selesai. Jadi kita benar-benar seperti beribadah dan nikmati hadirat. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Kami sangat percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan masih tetap dalam perlindungan Tuhan, masih tetap dalam kesehatan, kekuatan, dan sukacita daripada Tuhan. Kami menyapa seluruh anak-anak hostel, Termik, Shalom, Kristronik, jemaat Tuhan yang ada di Kepong, Country Home, bahkan sekitaran Rawang, Bukit Beruntung, Bukit Sentosa. Kami percaya semua dalam lindungan Tuhan dan semua tetap bersukacita dan semangat untuk memuji Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan memuji, menyembah Tuhan, akan beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita masing-masing, karena saya percaya ketika kita bersama-sama bersatu hati memuji, menyembah Tuhan, semuanya kita tanpa terkecuali kita akan dilawan oleh Tuhan dan kita akan merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita beribadah bersama-sama, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan menjagai kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat sukacita, perlindungan Tuhan bagi kami satu persatu. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama seluruh jemaat-Mu memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin setiap musim hidup kami Engkau ada bersama dengan kami. Tak pernah meninggalkan kami, kenyataan tetap sempurna atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bersama-sama bagi Tuhan. Kita tetap bersama-sama. Bersamaku di setiap
Kami kuat, kami bersemangat, karena setiap musim hidup kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Seluruh jemaat Tuhan bersama saya, sama-sama berkata, amin, amin, haleluya. Kita akan bernyanyi buat Tuhan, bersuka cita buat Tuhan, sebab kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menundukkan segala kuasa-kuasa apapun yang ada di muka bumi ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memberi kekuatan bagi kita sampai hari ini. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan kita hati kita masing-masing. Dulu diam-diam mendengarkan firman Tuhan, sambil siapkan hati kita masing-masing. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya
bersyukur sekali lagi dapat berkumpul untuk belajar dari firman-Mu. Bapa, kami serahkan waktu ini di tangan Tuhan. Biar Roh Kudus Allah yang memimpin setiap kami. Setiap jemaat dimanapun mendengar, Roh Kudus buka hati, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang akan memberi pengertian yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran penyambung lidah Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari ini agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan, pedoman, menjadi penuntun bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semua ini. Amin. Oke. Shalom jemaat Tuhan. Oke, saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk belajar dari firman Tuhan tentang rencana Allah, ataupun lebih tepatnya mengerti rencana Allah, mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita, saya percaya, merencanakan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Setiap kita meletakkan satu goal atau sasaran yang terbaik dalam hidup kita. Dari kecil setiap kita diajar untuk berambisi ataupun punya cita-cita yang baik, cita-cita yang bagus lah. Anak-anak kecil kalau ditanya mau apa cita-citamu, pasti mereka ada yang bercita-cita untuk menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi saintis dan sebagainya. Anak saya sendiri punya cita-cita mereka. Yang pertama, Mima bercita-cita untuk menjadi cita-cita apa Mima? Menjadi dokter kah? Nah, Mima mau jadi dokter. Adek mau jadi apa? Polis. Adek mau jadi polis. Katanya dia mau tangkap orang-orang jahat. Nah, dari kecil kita sudah ada rencana ataupun planning, cita-cita yang bagus untuk masa depan kita. Tetapi apakah cita-cita itu dapat dicapai? Apakah cita-cita itu menjadi kenyataan atau tidak? Itu akan kita lihat di masa depan itu nanti, bila waktunya sampai nanti. Apakah benar-benar apa yang kita inginkan dalam hidup kita, apa yang kita mimpikan itu, yang cita-citakan itu terjadi atau tidak dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang kita mungkin tidak dapat tolak atau kita tidak dapat ubah dalam kehidupan kita. Kenyataannya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua diizinkan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita mau itu sama persis seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kadang-kadang ada di antara kita yang akhirnya kecewa apabila sesuatu yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berbunyi seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan menyatakan di sini bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan Tuhan dengan jelas menyatakan di sini bahwa seperti tingginya langit dari bumi. Seakan-akan Tuhan menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu benar-benar tidak sama dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dan keadaan ini kadang-kadang membuatkan kita bingung, kadang-kadang membuatkan kita bingung dalam memilih sama ada mengikut cara Tuhan ataupun akhirnya
melakukan apa yang kita mau. Kita maksakan Tuhan untuk buat apa yang kita mau. Lalu kenapa kita harus bingung? Kenapa sesetengah orang itu tidak dapat menerima kenyataan dalam kehidupan mereka? Memang seperti apa yang saya bilang tadi, ada beberapa hal yang memang kita tidak boleh ubah dalam hidup kita. Yang mau tidak mau kita harus terima. Contohnya, tarik lahir kita. Itu kita tidak boleh ubah. Yang seterusnya mungkin keadaan fisik kita. Kita tidak boleh ubah. Bila engkau lahir dalam keadaan yang tidak sama seperti orang lain, engkau tidak boleh ubah itu. Ketika engkau lahir dalam keluarga yang mungkin sangat miskin, itu engkau tidak boleh ubah. Engkau tidak boleh memilih engkau lahir seperti apa, lahir dalam keluarga seperti apa. Engkau tidak boleh memilih, mungkin kau berharap engkau lahir dari keluarga orang yang seperti keluarga orang bule begitu, ternyata engkau lahir di kampung-kampung yang tidak ada dalam kota. Itu engkau tidak boleh pilih. Dan banyak hal lagi dalam kehidupan kita yang akhirnya kita harus menerima kenyataan itu. Ya, seperti kita lihat beberapa orang lain, mereka tidak dapat menerima jantina mereka. Mereka mengatakan seperti ini, saya lahir sebagai seorang laki-laki, tapi naluriku seorang wanita. Lalu mereka berusaha mengubah penampilan mereka. Mereka memaksakan kehendak mereka daripada akur kepada kenyataan, akur kepada jalannya Tuhan, rencananya Tuhan. Dan akhir daripada itu, apabila kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita, akhirnya kita menemui kegagalan. Ada dua perkara yang biasanya menyebabkan kenapa kita itu tidak dapat menerima kenyataan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah ego kita. Kesombongan di dalam diri kita yang beranggapan bahwa engkau berhak menentukan semua tentang hidupmu. Kesombongan itu. Yang kedua adalah apabila dirimu dikuasai oleh keinginanmu. Keinginan seperti apa? Banyak orang apabila berada dalam keadaan yang nyaman, di zona nyaman, mereka tidak mau meninggalkan itu. Seperti ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, ketika mereka mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang bagi mereka itu tidak wajar mereka alami. Ketika mereka di padang gurun, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai komplain kepada Tuhan, mereka mulai menyalahkan Musa. Kenapa Musa membawa mereka keluar daripada Mesir? Mereka teringat kembali cara hidup mereka di Mesir. Bukankah kita juga seperti itu? Apabila dalam kehidupan kita sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, kita kadang-kadang komplain kepada Tuhan. Kita komplain, menyalahkan keadaan, dan sebagainya. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengerti jalan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kita? Simple, saudaraku. Saya harap dalam renungan ringkas kita pada hari ini, kita dapat sesuatu. Pertama yang kita perlu buat, supaya kita mengerti atau dapat menerima kenyataan kehidupan kita,
dapat menerima jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, yang diizinkan terjadi dalam hidup kita adalah yang pertama itu kita matikan ego kita. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Terima kenyataan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Terima kenyataan bahwa Tuhan lebih tahu tentang kehidupan kita. Lalu serahkan semua hidupmu, matikan egomu. Yang kedua adalah matikan kedaginganmu. Serahkan semua keinginanmu kepada Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes ayat 10, pasal 10 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Apa yang dicuri daripada kita? Damai sejahtera kita, sukacita kita. Apa yang dibunuh oleh iblis? Iman kita itu. Saudara, ketika engkau memaksakan kehendakmu dalam kehidupanmu, engkau sedang membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam hidupmu dan menuntut, mengganggu, mengontrol semua tentang dirimu, termasuk keinginan-keinginanmu. Hari ini ada 2 tips bagi kita. Tips yang simple saja bagi kita agar kita benar-benar dapat mengerti rencana Tuhan ataupun dapat menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupmu. Yang pertama adalah rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Sebab ketika engkau merendahkan dirimu, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Apabila engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan berbantah-bantah dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Ketika engkau duduk di kaki Tuhan, merendahkan dirimu di kaki Tuhan, engkau akan mendengar suara-suara Tuhan yang akan menjadi penuntun, tuntunan bagi hidupmu. Karena persefahaman itu sangat penting. Ketika hari-hari ini ramai orang yang terpaksa, semua orang itu harus duduk di dalam rumah. Dan ketika kerajaan atau pemerintah mengizinkan cuma ada 1 orang saja yang keluar daripada rumah untuk berbelanja, shopping. Boleh shopping, tapi cuma 1. Dan biasanya itu adalah ketua keluarga. Saya lihat di Facebook di mana-mana orang komplain ketika di pasar raya. Dan ini juga menjadi sebuah perkara yang lucu ya. Apabila setiap ketua keluarga, setiap laki-laki itu video call dengan istri yang di rumah. Mereka tanya konfirmasi apa-apa yang perlu dibeli. Kenapa? Sebab setiap laki-laki itu kita tidak tahu apa yang perlu dibeli di rumah. Kita tidak tahu apa yang menjadi keperluan di rumah. Selama sebelum ini istri yang mengatur semua tentang keperluan dapur. Dan tiba-tiba dalam keadaan seperti ini, laki-laki yang harus keluar dan berbelanja, shopping di luar, dan pastinya sesuatu sesuatu hal yang baru yang akan terjadi. Maksudnya ada pengalaman yang baru di mana laki-laki bingung. Ada cerita yang saya lihat, ada yang disuruh beli sayur, lain yang dibeli. Istrinya pesan beli ini, sekali datang ke rumah lain yang dibeli. Kenapa? Sebab tahap komunikasi itu tidak sampai seperti yang seharusnya. Apa yang istri bilang, suami tidak mengerti. Lalu datanglah ketika balik ke rumah membeli benda-benda yang tidak diperlukan sebenarnya. Jadi perkara seperti itu, ketika engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, engkau tidak perlu bingung engkau harus melakukan apa. Ketika dalam satu kondisi, satu situasi ketika engkau harus memilih, engkau tidak perlu bingung harus memilih yang mana. Sebab ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau tahu apa yang Tuhan mau.
Roh Kudus akan sentiasa berbicara dalam hati kita. Roh Kudus itu yang akan menjadi penuntun, penghibur bagi kita. Setiap jalan-jalan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua itu adalah takut akan Tuhan. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, maksudnya tidak ada otoritas lagi yang paling besar dalam dirimu kecuali Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada banyak orang yang dikontrol oleh dirinya sendiri. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu mereka perlu Tuhan, mereka tahu Tuhan ada, tetapi dalam membuat keputusan ataupun menentukan segala sesuatu dalam hidup mereka, mereka lebih memenuhi apa yang menjadi keperluan mereka sendiri. Takutlah akan Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, engkau punya keinginan seluruh tentang hidupmu, semua tentang hidupmu itu dituntun oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Renungan kita sangat ringkas hari ini. Tapi apa yang saya harap kepada kita semua adalah terimalah kenyataan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu hari-hari ini, berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang Tuhan mau buat. Jangan paksakan kehendak, karena akhirnya engkau akan kecewa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya ulang sekali lagi. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada dua kunci bagi kita agar kita tidak berbantah-bantah, agar kita tidak kecewa, dan akhirnya kita dapat menerima kenyataan dalam hidup kita. Adalah yang pertama, engkau harus rendah hati, dan yang kedua, takutlah akan Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Amin. Renungan firman Tuhan kita hanya sampai di sini saja hari ini, dan kita kembalikan kepada MC kita. Pengumuman dan Coba terus. pengumuman dan doa. Ada pengumuman. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, tetap semangat, tetap kuat, tetap kita belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena biar bagaimanapun rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada apa yang kita rencanakan sendiri. Kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa buat jiwa-jiwa, bangsa, negara, dan untuk banyak hal yang perkara-perkara doa yang akan kita sampaikan. Kita bersatu hati bersama-sama, karena ketika kita bersatu hati, kita percaya ada kuasa dalam kekuatan doa bersama-sama. Kita berdoa, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini bersama seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun berada seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau tidak terlepas pandang bagi mereka satu persatu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan kami tidak dapat sebutkan satu persatu nama mereka. Semuanya kami percaya, semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan, kami terlalu percaya Tuhan pasti mencukupkan makan minum keperluan kebutuhan mereka. Mereka yang sakit, kami percaya saat ini juga Tuhan Engkau menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka. Dan mereka yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, bahkan dalam kebosanan mereka yang untuk berkurung di rumah, Bapak, kami percaya ada Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan, pengharapan, penghiburan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang tetap bergantung sama Tuhan,
Kami percaya Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber pertolongan, dan Tuhan sumber kekuatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap keluarga-keluarga, setiap bapak-bapak keluarga yang masih bekerja sampai hari ini, kami percaya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Semua jemaat-Mu Tuhan yang sampai hari ini juga masih bekerja ya Tuhan. Kami percaya darah Yesus tutup bungkus kemanapun mereka pergi, perjalanan mereka ke tempat bekerja juga. Darah Yesus tutup bungkus mereka satu persatu, dijauhkan dari virus, penyakit-penyakit apapun itu ya Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus mereka sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat, selamat, berjumpa terus dengan keluarga mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ibu-ibu rumah tangga yang senantiasa stay di rumah untuk menjaga anak-anak, mempersiapkan makan minum anak-anak. Tuhan memberikan hati yang mengasihi anak-anak, mendidik anak-anak bagi setiap ibu-ibu. Dan lebih daripada itu Tuhan, setiap ibu-ibu keluarga boleh menjadi tiang doa bagi setiap keluarga masing-masing. Berikan kekuatan, berikan sukacita dan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak muda kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang di hostel kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya ini waktunya bagi mereka untuk duduk di kaki Tuhan dengan serius, sehingga waktu yang sangat banyak bagi mereka untuk memberi waktu mereka kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya juga Tuhan mencukupkan keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya jemaat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menjaga melindungi mereka dengan sempurna, karena kami sangat terbatas untuk mengunjungi dan melawat mereka, bahkan tidak berkemungkinan untuk melawat mereka untuk masa-masa ini. Tapi kami terlalu yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang terus menaungi, menjaga, menghibur, menguatkan mereka. Ada pelayanan malaikat-Mu yang terus menjaga dan melayani mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan sekitaran Rawang juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu dari berbagai gereja Tuhan, secara khusus gereja bahasa, COP dan SIB kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga yang terus memberi mereka kesehatan, memberi mereka sukacita dan iman yang tidak goyah, iman yang tidak lemah, tapi terus berharap sama Tuhan bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan seluruh FGA juga secara khusus cabang-cabang bahasa, FGA bahasa Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga semua jemaat Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Indonesia dan Malaysia dalam tangan Tuhan. Kedua bangsa ini tetap dalam kontrolnya Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, tetap kami tidak meragukan kasih Tuhan. Tetap kami pegang setiap janji Tuhan, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, bersama satu dunia, seluruh umat percaya-Mu yang bersatu hati atas bumi ini, kami mohon kepadamu Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan segera berakhir, tidak ada jalan keluarnya. Dan kami percaya Tuhan memberi kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, setiap hospital-hospital, setiap tempat-tempat untuk menampung pesakit-pesakit COVID-19, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi milik dan bagian mereka. Bahkan ketidakberdayaan mereka Tuhan, kami percaya pengharapan mereka tidak putus, pengharapan mereka tetap kepada Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka. Para dokter dan tenaga medis, juru rawat semuanya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan, semangat, sukacita. Dan kami percaya mereka punya upah yang besar dari Tuhan ketika mereka berbelas kasihan atas pasien-pasien yang mereka jaga. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan melindungi seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan iman kami percaya badai pasti berlalu, dan di akhir badai kami melihat pelangi, keindahan yang Tuhan siapkan bagi seluruh umat percaya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami kepada Tuhan. Lebih daripada apa yang kami doakan, kami terlalu percaya Tuhan sudah sediakan jawaban terbaik, jawaban terindah bagi kami yang senantiasa siap dengan setiap jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
bersama seluruh jemaat kita sama-sama berkata, amin. Mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, saat ini angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu, angkat wajahmu, siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah kasih anugerah yang terbesar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, tuntunan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, itu yang menyertai setiap kita dimanapun engkau berada hari-hari ini. Itu yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan mari kita semua jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.